bahkan nyewa bank pakan itu habis sekitar 90 juta untuk sewa lahan dan macam-macam lah. Dan juga cerita bahwa karena salah konsultasi juga. Iya, benar sekali, bahaya sekali ketika teman-teman salah berkonsultasi. Halo sedulur Cap Farming, gimana kabar Anda semuanya ya? Semoga dalam kondisi sehat selalu, usahanya saya doakan semakin lancar jaya. Nah, sebelum kita akan masuk untuk membahas tema yang sangat menarik dan sangat penting, terutama untuk peternak pemula, jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan komen di channel Cap Farming. Semoga channel kami bermanfaat bagi banyak orang, bisa memajukan peternakan Indonesia. Nah, sedulur semuanya, kemarin saya bertemu dengan salah satu teman saya ya. Beliaunya cerita bahwa sudah habis sekitar ratusan juta ya untuk peternak domba itu. Dalam hitungan 2 tahun sudah ludes. Dan bahkan teman saya itu persiapannya sebenarnya matang juga. Udah ada bank pakan, pembuatan kandang, dan juga ada karyawan juga. Tapi kenapa kok nggak nyampe 3 tahun udah gulung tikar ya? Salah satunya nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, teman saya itu cerita bahwa awal mula tertarik beternak yaitu dari tontonan YouTube. Ada yang judulnya Untung Miliaran, cara mudah beternak. Dengan modal sedikit bisa untung banyak sekali. Dari situlah dia mulai tertarik dan mempelajari. Akhirnya praktek sendiri, mulai dari bank pakan, bahkan nyewa bank pakan itu habis sekitar 90 juta untuk sewa lahan dan macam-macam lah. Dan juga setelah itu bangun kandang. Dari bangun kandang itu udah habis banyak. Dan sekarang ya tinggal kerangka saja ya. Dan banyak sekali lah. Dari situ saya bisa belajar juga dari kegagalannya dia ya. Dan juga cerita bahwa karena salah konsultasi juga. Iya, benar sekali, bahaya sekali ketika teman-teman salah berkonsultasi, misalnya tidak memperhatikan kemampuan dari peternak pemula itu. Jadi yang memberi arahan gurunya itu mengikuti peternak pemulanya. Teman saya pengen langsung cepat beternak yang banyak, padahal teman saya memang belum cukup ilmu ya dalam beternak, tidak memiliki manajemen arus kas yang baik. Ini juga salah satu yang fatal, bahkan bisa membuat bangkrut usaha seseorang ya. Manajemen arus kas yang sangat berguna untuk mengefisiensikan modal yang kita miliki. Usaha peternakan bukan hanya berkaitan dengan mengemukkan kambing ataupun pemasaran saja. Kita harus juga pintar mengelola arus kas agar penghasilan yang kita dapatkan lebih optimal. Dulu saya awal-awal saya campurkan antara pendapatan kandang dan juga bisnis yang lain. Satu hal yang contoh, mulai dari ATM dan ATM istri dan ATM saya, itu saya jadikan satu ya. Transferan sampai bingung, transferan dari mana, ini ribut. Akhirnya saya evaluasi, akhirnya saya manajemen dengan baik. Bahkan dari transferan pun kami data, kami accounting dengan baik, dan juga saya backup semuanya, saya tulis, dan juga saya data di komputer juga, sehingga saya punya sistem yang baik. Di kemudian hari saya tidak repot. Nah teman-teman, ini juga penting, tidak memiliki kebijakan harga yang baik.
Nah, ini penting sekali menyangkut tentang harga ya. Harga penjualan harus ditentukan dengan yang benar. Dengan benar ya teman-teman. Jangan sampai kemahalan ataupun murah banget. Jangan sampai kita buat harga sendiri ngawur ya. Bahkan biar laris kita banting harga tanpa melihat harga standar pasar ya. Nah, bagaimana cara menentukan harga? Caranya yaitu dengan memantau perkembangan harga kambing di pasaran ataupun harga domba. Setelah itu bandingkan dengan biaya perawatan yang kita keluarkan. Apakah masih bisa seimbang dan memberi keuntungan atau justru malah membuat kita rugi. Nah, di situ. Nah, pentingnya ini ada korelasinya juga dengan, ada hubungannya juga dengan kita pembentukan market. Nah, ketika kita punya market, kita bisa membuat harga sendiri, terserah jenengan. Nah, ketika kita golongkan, misalnya pelanggan kita ada dari kelas bawah sampai kelas atas. Nah, kalau kita mendapat kelas atas, monggo saja harganya lebih tinggi. Tetapi jaminan kualitas sangat penting ya. Dan juga jaminan pelayanan dengan baik. Harga jual sangat erat kaitannya dengan kualitas kambing juga yang kita berikan. Oleh karena itu, selain melihat harga pasar, harga yang kita berikan harus sesuai dengan kualitas ternak kita yang kita hasilkan. Nah, kita akan lihat juga bagus enggak dari postur tubuhnya, recordingnya jelas enggak. Nah, tentu saja juga kita melihat dari kesehatan ternak juga, pemberian pakan juga. Nah, selanjutnya mungkin saja dari promosi kurang, promosi offline maupun online. Nah, sekarang kan mulai dipermudah dengan masuknya era digitalisasi sekarang. Kita bisa manfaatkan sosmed baik dengan YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Nah, kita butuh belajar juga. Kita dituntut harus menguasai teknologi ya, sehingga kita tidak tertinggal, sehingga harga kita paling tidak bisa naik lah. Kalau di harga pasaran, misalnya di pasar tradisional, ya jangan menuntut harga tinggi ya. Kita harus standar dengan teman-teman. Jangan sembarangan buat harga. Dan kita harus membuat branding yang bagus. Nah, ketika kita membuat harga mahal, tentu saja berarti kualitas ternak kita maupun farm kita memang berkualitas. Selain memantau kondisi kambing, kita juga harus rutin promosi ya. Jangan malas-malesan. Kita harus rutin ya teman-teman. Kita mengetahui juga kondisi pasar tradisional, kondisi pasar digital. Wah, luar biasa, sekarang sudah kepercayaan tinggi dengan YouTube. Nah, itu kalangannya menengah ke atas, manfaatkanlah. Dan pesaing beratnya ya TikTok. TikTok sangat mudah mencari viewer sekarang. Bahkan penonton saya bisa jutaan. Itu sangat dipermudah sekali. Kita bisa menjangkau daerah, level provinsi, bahkan level lingkup langsung bisa kita ekspor ya, level dunia ya. Nah, dari promosi saya bahkan permintaan dari luar negeri banyak, mulai dari Cina, Pakistan. Dan usaha saya memang sudah mulai ekspor teman-teman. Dari bibit bisa saya ekspor. Contohnya bibit Indigo Vera yang kalau kita ekspor pun tidak masalah karena kering ya, tidak basah. Nah, kita memilih produk-produk yang sekiranya bisa kita ekspor dan tidak dipersulit. Nah, kalau kita ekspor misalnya ternak, kita sebagai peternak masih levelnya level pedesaan, kita sulit juga. Sekarang sulit, misalnya kita bahkan nggak usah ekspor ya, kita mau kirim ke daerah luar Pulau Jawa. Kami di daerah Kota Yogyakarta mau kirim ke Sumatera sulit.
harus melalui perizinan. Nah, strategi saya bagaimana? Saya kalau keluar daerah saya hanya jual bibit hijauan, indigo vera, pacong. Dari situ saya bisa pendapatan bahkan per hari saya jual bibit itu tanpa ribet, tanpa terkena pajak ya. Jadi kita sebagai peternak pedesaan harus cerdas dengan berbagai kebijakan yang terutama tidak berpihak kepada rakyat kecil. Wah. Jadi penting sekali kita sebagai petani maupun peternak juga harus cerdas menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Selanjutnya kita akan bahas SDM ya, sumber daya manusia. Penggunaan karyawan yang tidak berkompeten itu juga bisa menyebabkan kegagalan dalam berternak. Satu hal yang contoh, saya kemarin bekerja sama dengan satu mitra ya. Kaget ketika saya berjumpa, saya moto dimarahi pol-polan. Mas harus izin dulu, harus gini-gini. Kalau sama saya harus izin, awas ya. Saya dimarah-marahi, saya kaget sekali. Karena dia hanya karyawan, bukan bosnya. Bosnya saja sudah kerjasama dengan saya dan baru saja rembukan kesepakatan bersama. Ya udah, saya sabar. Akhirnya setelah seminggunya karyawan itu malah mengundurkan diri. Saya nggak respon, misalnya marah nggak. Cuma beri sedikit masukan untuk ownernya ya. Sebaiknya cari karyawan yang baik sehingga kedepannya tidak menjadi troublemaker. Nah, sekarang saya mendapat laporan bahwa karyawannya sudah keluar sendiri. Karena risih ya, akhirnya malu sendiri. Nah, lanjut ya tentang masalah SDM ini. Jika teman-teman ya mempekerjakan karyawan, pastikan karyawan yang kita gunakan kompeten ya di bidangnya, memahami pekerjaan yang dilakukan, ulet lah paling tidak, dan juga jujur ya, walaupun sulit ya cari orang jujur, tapi paling tidak mendekati ya. Nah demikian ya teman-teman, intinya kita harus pantang menyerah dalam usaha, tekun dan bisa memanfaatkan segala peluang bisnis ya, dan juga harus hati-hati, jangan sampai tergiur dengan iming-iming, wah usaha ternak domba bakal sukses, bakal gini, mudah sekali kalau berternak domba itu. Nah, salah satu pertanyaan besar, kenapa banyak yang gagal? Katanya mudah dalam berternak ya. Nah, di situ kita akan renungkan bersama ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam usaha. Kegagalan itu terjadi karena kita sendiri sebenarnya. Nah, kalau saran saya bagi yang dompet tipis ya, strategi dalam berternak kita gunakan sistem integrated farming. Jadi saling ada perpaduan. Ketika kita mengalami jatuh salah satunya, kita ada hasil dari salah satunya. Satu hal yang contoh, kita berternak juga berkebun, bertani, itu jadi satu. Ada saling perpaduan. Saya sendiri juga bertani rumput, juga jual pakan, dan juga jual domba, dan juga pendampingan. Jadi ada salah satu saling terkait, sehingga bisnis ini akan jalan, bahkan menjadi usaha tetap saya teman-teman, bahkan menjadi juga penghasilan pokok. Kita perlu belajar dari para senior dan rata-rata semua melalui proses, mulai gagal panen atau ternak mati, tetapi bisa bangkit lagi ya.
dan jadilah peternak modern dan jangan gaptek, sehingga kita bisa membuat market sendiri dan bahkan swasembada pakan. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut pelatihan di tempat kami mengadakan setiap Sabtu secara offline, datang langsung ke kandang kami, dan juga online untuk Zoom untuk teman-teman yang berada di luar negeri maupun yang dalam negeri yang sibuk tapi pengen belajar. Kami terbuka lebar dan juga siap mendampingi teman-teman semuanya. Pokoknya kita seduluran, saling belajar bersama. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Saya hanya orang wong desa yang ingin belajar dan juga ingin berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa semakin sukses dan usahanya lancar, keluarga teman-teman juga sehat-sehat semuanya. Salam sukses, salam seduluran, sak lawase.